Ya, teman-teman, mari kita tenang dan kita akan mulai rangkaian acara Natal kita pada malam hari ini. Shalom pemuda-pemudi Gereja Toraja. Aduh, suaranya kayaknya masih belum semangat ya. Shalom. Ya, senang sekali kita boleh berjumpa dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Saya ingin menyapa kita semua, pemuda-pemudi Gereja Toraja yang sangat bersemangat untuk hadir dalam ibadah Natal kita. Dan juga saya ingin menyapa alumni PPGT yang ada di depan kita. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara yang sudah menyempatkan dan sangat semangat untuk juga ikut hadir dalam ibadah PPGT pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa teman-teman yang mungkin saja mengikuti ibadah Natal ini dari rumah secara streaming lewat Solidio Rantepao Channel. Hai semuanya, selamat malam, selamat berjumpa dalam ibadah Natal PPGT Jemaat Rantepao. Dan kalau saya lihat di sini wajahnya sudah sangat sumringah, jadi saya tidak perlu bertanya apakah ada sukacita. Saya percaya bahwa kita semua punya sukacita di hati kita sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam ibadah Natal ini. Karena saya tahu kita semua punya sukacita, boleh perlihatkan senyum paling cantik dong dan yang paling tampan di sebelah kiri kanan kita. Smile. Coba. Ya gitu dong, itu kan cantik, tampan. Seperti inilah orang-orang yang mendapat sukacita Natal di hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena sepanjang tahun ini ada begitu banyak yang sudah kita lalui. Saya percaya masing-masing kita punya pergumulan sepanjang tahun ini, tapi secara luar biasa Tuhan sudah menuntun kita sehingga kita bisa ada pada saat ini. Ada banyak yang sudah kehilangan orang-orang yang mungkin dikasihi. Kita mungkin kehilangan hal-hal yang sangat kita cintai selama 1 tahun ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak hal yang sudah terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan sungguh sangat baik untuk kita semua sehingga lihatlah kita sekarang ini, kita bisa ada di sini di penghujung tahun ini, semua hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ada amin? Amin ya. Tuhan sangat baik untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua yaitu kata-kata sambutan, dan sambutan yang pertama nantinya akan dibawakan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Setelah itu akan disambung oleh Ketua PPGT Klasis Rantepao. Dan acara selanjutnya kita akan melihat video selayang pandang tentang pelayanan yang telah dilakukan oleh PPGT di Jemaat Rantepao selama setahun ini. Yang keempat yaitu ibadah Natal. Kelima, kita kembali akan mendengarkan pesan dan kesan Natal dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Rantepao. Setelah itu pesan dan kesan Natal dari Pendeta Generasi Muda Klasis Rantepao. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dan kita akan melangkah ke acara yang kedua yaitu kesan dan pesan Natal. Namun sebelumnya saya juga ingin bagi-bagi door prize supaya kita bisa lebih semangat. Suaranya mana? Oke, door prize kita yang pertama, kuisnya. Oke, kuis kita yang pertama itu teman-teman yang tahu tema Natal nasionalnya diambil dari mana? Tema Natal nasional ya, bahan Alkitabnya dari mana? Yang tahu jangan di tempat ya, langsung datang ke sini. Ayo dong. Ya silakan. Boleh tepuk tangannya dong. Shalom semuanya. Tema nasional Natal tahun ini tahun 2022 yaitu
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, terambil dari Matius 2 ayat 12b. Terima kasih, shalom. Yeay, betul sekali. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Mikael Tandesak, saya PPGT di Jemaat Biring Romang. Oke, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Boleh langsung ambil. Ini kita secara self service ya, jadi langsung ambil hadiahnya di sana. Tinggal pilih yang mana yang mau diambil. Ya, dipilih. Ini kayaknya untuk Pendeta Tabita deh, yang bagian di sini. Oke, my bad. Ini harusnya saya yang kasih tahu ya. Oke. Ayo, terima kasih. Oke, kita langsung ke pesan dan kesan Natal yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantai Pao, dalam hal ini Saudara Rexi Franz. Dengan kasih kami persilakan. Tepuk tangannya lagi dong. Cek. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bertemu lagi, berjumpa lagi di Natal PPGT Jemaat Rantai Pao. Pertama-tama yang saya kasihi dan saya hormati Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, dan para majelis urusan pemuda. Ya, kita bersyukur ya kita bisa dihadiri oleh orang tua. Semoga ada PWGT di sini ya. Oh, Ibu Pendeta PWGT. Ada juga ya. Ya. Dan teman-teman dari jemaat-jemaat yang kami undang, teman-teman PPGT Klasis dan teman-teman jemaat Rantai Pao. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kayaknya yang banyak ini adalah peserta katekisasi ya. Ada peserta katekisasi di sini? Suaranya ada peserta katekisasi di sini? Oh iya, mereka yang buat penuh. Ya. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini untuk merayakan perayaan Natal PPGT. Ya, di Klasis Rantai Pao, untuk saya lihat di grup Klasis, untuk Natal PPGT atau pemuda di Klasis kita yang paling pertama Jemaat Rantai Pao. Jadi mungkin ini antusiasnya teman-teman, entah itu dari Jemaat Rantai Pao atau dari teman-teman jemaat-jemaat seklasis Rantai Pao boleh menghadiri pada saat ini. Ya, terima kasih untuk semua itu. Biarlah kita bisa menikmati sukacita Natal pada malam hari ini. Ya, semoga pada malam hari ini yang datang boleh tetap bersukacita pada saat menikmati ibadah, dan ketika pulang nanti kita boleh menikmati pula sukacita bersama-sama. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, karena tadi saya juga mungkin sempat syok ya, lihat peserta yang banyak dengan gereja yang sangat kecil ini ya. Ya, semoga kita berdoa bersama gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao yang akan dibangun itu cepat terbangun, dan tahun-tahun ke depan, tahun-tahun berikutnya kita bisa Natal tidak sesak seperti ini. Ya, tapi itulah kesan kita pada malam hari ini, bahwa kita boleh menikmati sukacita bersama-sama walaupun di gereja yang kecil ini. Ya, mungkin itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Cek. Ya, kita sebentar lagi akan masuk ke pesan dan kesan Natal yang kedua, tapi sekali lagi kita selingi dengan door prize karena di sini masih sangat banyak. Dan kuis kita yang kedua yaitu ini berhubungan tentang Alkitab ya. Jadi saya tidak akan membuat door prize yang seperti biasa yang tentang koin atau kartu. Kita mau lebih berwawasan luas lagi. Jadi kuis kita itu, saya mau tanya, ada yang tahu tidak mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Boleh langsung maju ya, kita lihat keberaniannya. Oke, tepuk tangannya dong. Jadi mujizat pertama yang diadakan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Betul sekali, silakan langsung ambil hadiahnya.
Ya, pilih yang paling besar. Oke, thank you. Ya teman-teman, langsung kita ke pesan dan kesan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua PPGT Klasis Rantepao, dalam hal ini Saudara Marcel Hermanto, atau yang mewakili. Dengan kasih kami persilakan. Oh, ya. Ya, shalom. Salam PPGT. Oke, baik. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Jemaat Rantepao, yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, yang terhormat Pendeta Tugas Khusus Generasi Muda Klasis Rantepao, dan yang saya kasihi kawan-kawanku pengurus PPGT Jemaat Rantepao, dan yang saya banggakan kawan-kawanku semoga anggota biasa dan anggota luar biasa PPGT Jemaat Rantepao beserta teman-teman yang hadir saat ini. Pertama-tama kita patut panjatkan syukur kepada Sang Kepala Persekutuan kita, yaitu Yesus Kristus, karena penyertanya lah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan satu hal yang sangat penting, yaitu memaknai hari kelahiran Sang Kepala Persekutuan, yaitu Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini. Kami di Klasis Rantepao tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan teman-teman. Mewakili teman-teman pengurus, kami mengucapkan terima kasih. Adapun yang ingin kami sampaikan, yang pertama, untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 PPGT tanggal 11 nanti, hari Sabtu akan dilaksanakan bakti sosial di lingkup BPS bersama dengan pengurus pusat. Dan teman-teman dari pengurus pusat sangat berharap lebih kita yang sebetulnya menjadi tuan rumah untuk hadir hari Sabtu di lingkungan BPS untuk bersama-sama memaknai hari kelahiran PPGT yang ke-60. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami semua PPGT di lingkup Klasis Rantepao mengibarkan bendera pada hari Minggu. Karena PPGT berulang tahun pada tanggal 11. Jadi pada saat hari Minggu, harapan kami dari pengurus, semua PPGT lingkup Klasis Rantepao mengibarkan bendera di gereja masing-masing untuk memperingati hari ulang tahun PPGT. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Akhir kata kami dari pengurus PPGT Klasis Rantepao, selamat memaknai, selamat memperingati hari Natal yang kita rayakan bersama-sama, dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam PPGT. Siap. Ya, terima kasih atas pesan dan kesan Natal yang telah disampaikan oleh Ketua PPGT Klasis Rantepao yang mewakili. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video selayang pandang yang berisi tentang pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPGT Jemaat Rantepao selama tahun 2022 ini. Oh ya, mohon bersabar.
In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him prove. And heaven nations sing, and heaven nations sing, and heaven nations sing. Mari lebih semangat lagi bersaudara. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari sekali lagi kita katakan, joy to the world, the Savior reigns. Sambil bertepuk tangan. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all the souls aboard will and fruits, routines and plans, repeat and sounding joy, repeat and sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful ye nations rise, join the triumph of the skies. Christ is born in Bethlehem. How the herald angels sing, glory to the newborn King. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta merenungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Sang Putra Natal dalam perantaraan Roh Kudus. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara yang kekasih, Sang Bayi Natal turun ke dalam dunia, meninggalkan tahtanya yang kudus dan megah, lahir di kandang domba yang hina, menjadi sama seperti manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dia telah berkorban bagi penebusan dosa dunia. Namun apakah balas kita? Dunia dan kita di dalamnya seringkali hidup di dalam ketidakkudusan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Di tengah-tengah perayaan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil menyanyikan lagu ini, kita dengan rendah hati mengaku dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Sekali lagi Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kita benar-benar adalah orang yang berdosa di hadapan-Nya, dan kita tidak layak untuk diampuni. Buktinya, kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kita rasakan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Dia telah menderita, Dia telah disalibkan agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman yang kekal. Mari kita tunduk sekali lagi, kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita masing-masing pribadi. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih.
berita anugerah, berita nubuat dari Yesaya pasal 6 ayat 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Layaklah Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Allah yang kudus, perkasa, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya, menerima penyembahan kita. Pujian Agnus Dei. For the Lord hath almighty reigns. Hallelujah. For the Lord hath almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Kita ulangi pujian sekali lagi dengan penuh penyembahan. Haleluya. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Silakan duduk kembali. Orang tua dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyalakan lilin Natal.
Dan yang akan pertama menyalakan lilin di sebelah kiri saya oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Rantepao, Bapak Pendeta David Tiranda. Kedua, Ibu Pendeta Tabita Manggawa. Ketiga, Ibu Pendeta Helma. Keempat, Ibu Pendeta Shirley Kabuni. Kelima, pengurus klasis Rantepao. Keenam, pengurus jemaat Rantepao. Ketujuh, salah satu perwakilan orang tua yang hadir saat ini. Kedelapan, pengurus sekolah minggu. Kesembilan, pengurus PWGT. Kesepuluh, pengurus PKB. 11, perwakilan majelis gereja. Dan yang terakhir, perwakilan lansia. Kita akan menyalakan bersama-sama lilin Natal kita dengan iringan O Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul this world. A thrill of hope. Lilin yang kedua, The weary world rejoices, for yonder Pendeta Helma. a new and glorious morn. Selanjutnya, Ibu Pendeta Shirley Kabuni. Pengurus klasis Rantepao atau yang mewakili. Pengurus jemaat Rantepao. Pengurus sekolah minggu. Pengurus PWGT. Pengurus PKBGT. Perwakilan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Perwakilan lansia. Dan yang terakhir, perwakilan orang tua. Mari kita berdiri, kita sama-sama juga menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan pujian Makarorong Bongi Maindan. Makarorong
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Dia baiti, dia mainan, puangku, belapan, mabare-barea, malaikat, umparang pokada diani. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita ulangi dari awal. Makaroro bongi mainan, parangmo bintowe, juru samana polino, dahilan kepadanan. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silakan duduk. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih kami persilakan. Ya, mari bersama kita siapkan hati kita berdoa. Ya Yesus Putra Natal, Anak Allah yang tunggal, Allah yang turun ke dalam dunia karena cintanya bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang mengasihi kami percaya kasih Tuhan tinggal tetap bersama dengan kami. Meskipun dalam kasih yang Tuhan berikan bagi kami, seringkali kami tidak menganggap bahkan melupakan cinta kasih yang Tuhan telah berikan bagi kami. Malam ini bersama dengan PPGT Jemaat Rantepau di tempat ini kami bersuka cita untuk perayaan Natal yang boleh kami rayakan malam hari ini.
Tapi biarlah Tuhan, di tengah-tengah perayaan Natal ini sungguh-sungguh kiranya hanya nama Tuhan yang sungguh dimuliakan, bukan hanya di tempat ini tapi dalam kehidupan kami. Firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami, sebagai sumber tuntunan hidup kami, akan kami dengar, akan kami renungkan bersama. Tapi kami sadar diri kami Tuhan, begitu banyak dosa yang menghalangi kami untuk sering kali memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami begitu terbatas Tuhan dalam segala ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa. Karenanya kami mohon Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang penuh dengan pengetahuan dan hikmat, memenuhi kami, membuka hati pikiran kami anak-anak muda, bahkan siapapun yang boleh hadir malam hari ini. Kiranya dengan firman yang akan kami baca renungkan bersama, sukacita Natal boleh hidup dan menjiwai sisa hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Bersabdalah ya Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Laki-lakinya bernama Adit dan sang pacar bernama Jelita. Lebih tepatnya calon istri. Tapi pertanyaannya, apakah Jelita mau menerima lamaran si Adit? Perhatikan bapak-bapak yang ada di sana. Dia adalah sumber uang si Adit, alias bos di tempat kerja Adit.
Dan dia adalah Rio, sahabatnya Adit. Katanya sih sahabat, tapi masa utang sahabatnya menumpuk direlakan gitu aja? Si Adit dermawan atau bego? Kehidupan Adit memang baik-baik aja. Dan tugas kami adalah menghancurkannya. Seems to hear words of the cheer from everywhere, feeling the air. Sing songs of the cheer, Christmas is here. Sweets and the bells all seem to say, progress away. Christmas is here, bringing the cheer to everyone. Seems to be the words of the cheer from everywhere, feeling the air. Sing songs of the cheer, Christmas is here. Young understand, long without end, the trumpets on to every home. Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. While to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, come and see what God has done. No.
Walaupun si jahat berusaha menghancurkan dan mengambil segalanya sekarang, bahwa Tuhan tidak meninggalkanku, karena Dia besertaku, Dia Allah Immanuel. Luar biasa drama singkat dari teman-teman PPGT Jemaat Rantepau. Immanuel, Allah beserta kita. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari Injil menurut Matius yang menjadi bahan perenungan kita bersama menurut EMA Umum PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam anak-anak muda. Ini gereja penuh tapi saya hanya dengar sepertinya suara 10-20 orang. Selamat malam. Nanti ada ji konsumsi di, ada ji, tenang mau komi ya. Tidak akan kekurangan energi mi. Mas selamat malam semuanya. Ya, menarik tadi ya melihat drama singkat dari teman-teman PPGT. Tawaran dunia ini begitu menggiurkan. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita dan ada banyak juga tawaran di dalamnya. Makanya ada lagu sekolah minggu. Ini tadi Pak Ketua PPGT bilang ini sebagian anak-anak katekisasi, berarti masih memorinya tentang lagu sekolah minggu masih bagus. Di dalam dunia. Coba Rip, kasih mandungi, kasih keraski. Di dalam dunia lebar dan sempit, mana kau pilih?
yang lebar. Tapi oh, yang hafal itu tidak banyak ternyata lagunya, Le. Jadi dia cuma tahu dalam dunia ada 2 jalan, ya. Bukan banyak jalan. Hanya ada 2 jalan. Ada yang lebar tapi membawamu pada kematian. Tapi ada yang sempit. Kalau bahasa Alkitab itu pintu lubang jarum, pintu yang kecil. Begitu susahnya kita masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kita bilang, saya mau ikut yang sempit aja deh. Kenapa? Itu jalan Tuhan katanya. Itu membawa saya pada kehidupan, tapi nyatanya apakah demikian? Seringkali kehidupan kita sekarang itu tidak seperti itu. Tawarannya yang lebih menggiurkan itu membawa kita pada jalan yang lebarnya. Siapa sih anak-anak sekarang? Saya beberapa hari yang lalu antar orang tua saya, mama saya itu masuk agak ke kampung. Dan anak di kampung-kampung di dalam itu tidak ada yang main-main HP kili-kili. Dulu itu saya masih dapat beberapa tahun lalu itu anak pakai HP kili-kili main ular-ularan. Tapi sekarang anak yang kecil begini bukan lagi HP kili-kilinya mamanya, nah pembuangan kayak di Benny. Tidak ada lagi orang sekarang yang mau pegang HP kili-kili. Orang tua pun jarang ya, masih ada sih, saya masih punya HP kili-kili. Ya. Tapi kadang-kadang saya tanya, sejauh mana itu berfungsi dengan baik? Untuk medsos Ibu Pendeta, oke. Apa yang kamu punya? IG, ya. Apalagi TikTok. Sejauh mana TikTokmu kamu fungsikan dengan baik? Kenapa sih kamu bikin akun TikTok? Ikut-ikutan lah, anak zaman now kalau nggak punya itu nggak keren bede. Ya, saya mau tanya jujur, di sini yang punya akun TikTok jujurlah pada aku, angkat tanganmu. Nggak begini. Ya. Ngapain bikin akun? Kalau jujur, ngapain bikin akun TikTok? Oke, banyak ilmunya, bersyukurlah untuk itu. Ya. Tapi yang lain biasanya lebih sukanya apa? Eksis kan? Lagi-lagi eksis. Atau kadang-kadang ikut-ikutan. IG buat apa? Saya lebih banyak kadang-kadang buka IG itu orang pasang foto dirinya di dalam. Lebih sukanya. Ya, saya bilang kebanyakan ya. Jadi saya nggak bilang semuanya rata. Anak-anak muda itu sukanya selalu seperti itu. Yang mana yang major, yang mana yang banyak, koyam atau kuturu itu. Ya. Yang mana yang teman-temanku buat itu yang saya lakukan. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang itu yang membawa kita pada jalan kematian. Jalannya lebar tapi kemudian ujung-ujungnya membawa kita kepada kematian. Itu yang tadi Adit hampir alami. Di awal begitu nikmatnya kehidupan itu menawarkan banyak hal. Tapi malam ini lewat tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apakah memang hanya yang major, hanya yang luas, hanya yang lebar itu yang orang banyak ikut itu yang kemudian harus saya ikuti sebagai orang muda zaman sekarang, zaman now? Apakah yang itu yang harus saya ikuti? Coba kita lihat bersama apa yang orang Majus lakukan dalam bacaan kita. Ya. Orang Majus itu bukan orang yang cuma mau jadi followers ya. Kamu punya akun Instagram pasti maunya banyaknya orang follow ya. Berapa yang followers mulai? Seandainya saya pernah ikut ibadah Natal dan ya door prize-nya itu siapa yang punya followers lebih dari 1.000 angkat tangan. Wih, luar biasa. Saya cek tadi malam ketika saya belajar ya, saya persiapan saya buka. IG saya itu jarang aktif, saya buka cuma 500 Ci. Ya karena memang fotonya enggak sampai 10 lebih di dalam ya. Saya bukan generasi yang suka pakai IG, saya ya masih di agak jadul Facebook aplikasian orang tua ya. Jadi lebih ke situ. Mungkin ambe-ambe ini masih pakai Facebook. Ih, pendeta, Facebook hari gini, TikTok dong ya. Enggak musim, enggak bisa Kak goyang, Bah. Ya. Seandainya bisa Kak gini-gini, mungkin saya juga bikin TikTok kali ya. Atau saya bikin yang lain khotbah saya di TikTok atau seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ini yang jadi masalah, kita hanya mau jadi followers. Kita suka orang, kita follow dia, banyak-banyakin ya.
Pernahkah kita berpikir seandainya saya follow seorang influencer ya, bagaimana kalau saya yang jadi influencernya? Ya, pernah nggak berpikir begitu? Itu jalan lainnya sebenarnya. Itu yang orang Majus mau katakan bahwa jalan lain itu seperti apa? Itu jangan cuma follow orang yang punya pengaruh. Kenapa nggak dirimu yang berpengaruh untuk orang lain? Pernah nggak ada anak muda yang seperti itu? Pernah nggak ada anak muda seperti itu? Ya. Orang Majus dalam bacaan kita hari ini mengantar kita pada sebuah perenungan tentang kehidupan kita dalam dunia ini. Orang Majus itu ada berapa orang sih? Orang Majus itu kalau drama-drama Natal zaman dulu, kalau kalian waktu sekolah minggu, orang Majus ada berapa orang? Siapa bilang? Ini sama kayak ya ada seorang yang datang membawa berkasnya ke sana. Dan ditanya lah, iseng ini, ada Pak Tommy teman saya, Pak Pendeta Tommy, ditanya, kamu mengenal Yesus sangat dalam? Oh ya saya kenal Pak Pendeta. Seberapa kenal? Saya kenal. Ditanyalah sama Ibu Seni, itu kamu tahu kelahirannya Yesus? Tahu Bu Pendeta. Sudah berapa tahun Yesus lahir? Enggak aku tahu. Ternyata dia pulang dicari di Alkitab. Bu Pendeta, itu kelahirannya Yesus berapa tahun itu ada di Alkitab mana? Umurnya sudah berapa tahun ada di bagian mana di Alkitab? Ya, ini sama. Ya, orang Majus ada berapa? Ada nggak di sini? Ada 3 orang. Dari mana? Iya, persembahannya cuma kemenyan, ya, emas dan mur. Jadi cuma 3 macam. Siapa tahu yang bawa kemenyan itu 3 orang, yang bawa emas itu 3 orang bisa 9 orang ya. Cuma kadang-kadang ini yang kadang-kadang merusak juga pikiran kita bahwa yang namanya orang Majus itu 3 orang. Kenapa? Ya interpretasi kita. Ya. Ada yang bilang memang tradisi, ada tradisi sejarah ya. Sejarah yang bilang bahwa ya ada 3 orang namanya Melkior, Belsasar dan Gasper. Bahkan 4 orang, ada yang namanya Artaban, cuma Artaban ini nyasar. Ya, hilang di tengah jalan dia, nyasar, nggak tahu kemana, nggak sampai dia ketemu Yesus. Ya, tapi ini tradisi ya, dan nggak ada di Alkitab bahwa ada 3 orang Majus. Ini ya, jangan menyesatkan guru-guru sekolah minggu, jangan sesatkan anak-anak sekolah minggu bahwa ada 3 orang Majus pergi. Ya. Jangan-jangan kamu juga sudah tersesatkan oleh guru sekolah minggumu ya, atau bapak-bapak di sini sudah tersesat setelah ya sekian puluh tahun. Enggak, orang Majus itu bukan 3 orang ya, belum nggak dibilang jelas. Tapi ada 3 jenis persembahannya. Orang Majus ini begitu excited, begitu bersemangatnya. Jadi mereka ini hidupnya ini belajar tentang filsafat, belajar tentang perbintangan. Dan ketika mereka melihat sebuah tanda yang luar biasa dari langit, mereka begitu excited, begitu semangat gitu ya. Mencari tahu, ini bintang ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Dan mereka tahu bahwa di situ ada raja. Mereka mencari tahu dan berusaha memperjumpakan dirinya dengan Yesus. Ini buat saya luar biasa ya. Orang Majus ini dikatakan bukan orang Yahudi. Ya. Mereka orang yang nggak terlalu dihitung juga, tapi mereka orang-orang pintar. Tapi ketika mereka tahu bahwa ada yang luar biasa dari bintang, ada tanda di langit tentang raja yang besar ini, mereka begitu bersemangat dan mencari tahu. Ini yang saya mau katakan. Kita punya banyak pengetahuan kanan kiri. Gadget ya. Dunia itu sekarang ada di genggamanmu. Kamu nggak perlu lihat bintang untuk tahu banyak hal. Saya harus lihat bintang malam hari ini. Rasi bintang bilang apa tentang Tuhan? Enggak. Ini semua ada di sini. Duniamu tuh sekarang ada di sini. Kemajuan teknologi itu sekarang luar biasa. Saya dulu kuliah tahun 2000. Orang bawa laptop ke kampus waktu itu tuh kayak keren sekali. Padahal laptopnya itu hampir 5 kilo. Saya ingat sekali itu ya. Saya serius. Saya tidak bohong ya. Orang bawa laptop yang ya mungkin ambe-ambe itu ya. Bawa laptop yang tebalnya segini dan masih bungku-bungku. Itu kayak keren sekali ya. Punya komputer yang pakai PC itu sudah keren ya.
untuk pakai yang lancar ngetik aja itu sudah luar biasa. Tapi sekarang hal kayak gitu anak SD pun sekarang udah tahu pakai laptop. Zaman dulu pakai HP yang bisa, yang musiknya bisa kayak kalian punya sekarang yang bisa nyanyi itu luar tak apa tuh. Disangka yang monoponik, yang tidur ya. Kalau seandainya dia bisa MIDI, masih nggak ada orang nyanyinya tapi masih bisa nyanyi, itu sudah luar biasa. Kamera ya, saya tahu ya, kasih tahu. Kamera dulu tuh nggak ada kamera depan, kamera belakang. Itu pun, ya ampun, nggak ada filter-filternya. Kalau kalian foto gini ya, harus tahan 3 detik atau 5 detik. Kalau sampai bisanya klik dan kalian langsung goyang pasti kabur. Jadi gini dulu. Betapa, dan itu berapa tahun yang lalu, tapi sekarang kalian nyari kamera sekian megapiksel Bahkan yang lebih keren sekarang, orang sekarang kayak gitu. Cari kamera yang filternya wajah berjerawatmu jadi mulus, kulit hitamku jadi kayak orang Korea. Ya. Pengetahuan begitu luar biasa berkembang dalam genggaman kita. Tapi masalahnya apakah kita pakai dengan baik apa yang sudah kita dapat itu, sama seperti orang Majus. Ini yang saya katakan tadi. Betapa luar biasanya perkembangan dalam kehidupan kita zaman sekarang. Rantai Pawe ini udah kayak Makassar lah ya. KFC aja udah ada di situ. Dikit lagi mall ya. Luar biasa banyak hal, tapi masalahnya adalah apakah kita sama dengan orang Majus? Melihat dengan baik, mencari dengan baik, dengan pengetahuan yang kita punya itu mencari sesuatu yang baik. Saya mau tanya jujur aja. Setiap hari ketika kamu pegang HP, apa yang paling sering kamu buka? Jujur satu orang, cowok lah sebelah sini, saya tunjuk aja ya. Jangan Bu Pendeta, jangan. Jujurlah padaku ya. Kamu kayaknya excited sekali. Punya HP. Intensitasmu buka HP satu hari berapa jam kira-kira? Atau kamu harus HP itu dalam genggamanku Bu Pendeta? Sekitar 5 jam. 5 jam di luar jam sekolah atau pas sekolah juga pegang HP? Di luar jam sekolah. Kalau buka HP apa yang kamu buka paling sering? Paling sering game. Game. Berapa lama waktu untuk main game? Paling lama 2 jam. Hari ya? Sering buka Alkitab atau baca renungan? Sudah jarang. Oke, nggak apa-apa, dia jujur, jangan dibully. Ya kamu tuh kalau ada orang bikin gitu, ya. Punya HP kan? Berapa lama kamu buka HP dalam sehari? Tergantung. Bisakah kamu hidup tanpa HP-mu sehari? Bisa aja. Apa yang paling sering kamu buka kalau ada HP di tanganmu? Instagram. Apa yang menarik di Instagram? Suka lihat-lihat story-nya orang, begitu. Suka lihat, iya itu kan kita ya, suka kepo gitu. Ya apalagi dia ngapain itu ya? Fotonya beda deh kayak Ji, ya. Ya. Kan seperti itu kadang-kadang ya. Pengetahuan ada dalam genggaman kita, apakah kita gunakan dengan baik? Orang Majus menunjukkan bahwa mereka punya pengetahuan yang luar biasa tapi mereka pakai dengan baik. Itu jalan lainnya seperti itu. Jadi jangan ikut bahwa orang punya Instagram, apa yang saya lihat foto terbarunya seperti apa sih? Atau model rambut terbaru seperti apa sih? Bukan, ya. Mana tadi ya? Mana gambar yang di awal? Ya. Kak Habib bisakah saya? Don't follow the majority, follow the right way. Ya. Jangan ikut yang orang banyak lalui, yang orang banyak ya lakukan, tapi yang benarnya seperti apa? Pernahkah teman-teman berpikir bahwa kalau saya misalnya saya main game, ketika saya kuliah, teman-teman kuliah saya sebagian itu jam tidurnya terbalik. Mereka tidur jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 7 malam atau jam 8 malam jadi kekelelawar mereka. Main game. Ya, itu yang terjadi. Saya pernah bilang, tahu nggak itu salah? Kita uji Kak,
Tapi bagaimana nah mau kan tidur, nah itu teman-teman di kontrakan semua nah bikin begitu, jadi ikuti bang kami. Akhirnya tahu nggak yang terjadi? Yang satu nggak selesai kuliah, akhirnya yang lain itu nggak selesai kuliah. Itu majoritinya seperti itu. Sehingga hati-hati dengan pergaulan. Jalan yang diikuti banyak orang belum tentu itu membawamu pada sesuatu yang benar. Kalau engkau punya pengetahuan, Tuhan memberimu pengetahuan, berpikirlah secara lain, ini jalan lainnya seperti apa. Itu yang mau dikatakan. Ya. Jangan cuman hidup dengan narsis-narsisme aja ya, tiap hari foto 20 tag gambar, 20 kali tag gambar, yang diupload cuma satu. Kenapa? Dunia maya itu kadang-kadang membuat kita mau menunjukkan versi terbaik kita di dunia maya. Saya foto banyak sekali banyak sekali foto yang saya take, ujung-ujungnya yang saya ambil, mana yang paling cantik, gendut kayak ini beh. Dede, ya ampun, ini hidungku tuh pesek sekali, Ujungnya cari yang hidung yang ini paling lancip, hidungnya mancung kayak orang itu ya. Pasang, cuman satu yang dipasang. Kenapa? Kita berusaha memberikan versi terbaik kita di dunia maya. Kenapa kita nggak pernah berpikir bahwa bagaimana saya harus memberikan versi terbaik saya kepada Tuhan? Makanya banyak orang tertipu. Ih cantik nah ini di ketemu mangki bah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh Tuhan, apa yang terjadi ini? Ya. Apakah salah dan dosaku? Kenapa berubah Ki? Ya. Karena itu kita suka yang palsu-palsu. Ya. Memang dunia ini penuh sandiwara, Bu Pendeta, dunia ini penuh dengan kepalsuan, gak apa-apa lah. Bukan itu yang memang dunia tawarkan, tapi jangan seperti itu. Engkau diberikan pengetahuan, tunjukkan versi terbaikmu, bukan kebohongan yang terbaik. Ya. Jadi saya nggak bilang yang filter-filter itu jelek, enggak ya. Saya nggak bilang. Tapi jangan selalu bangga dengan yang filter-filter. Tunjukkanlah versi terbaik di dunia nyatamu, itu yang saya mau katakan. Tuhan sudah berimu pengetahuan, Tuhan sudah berimu kemampuan, gunakan itu dengan baik. Kemudian yang saya mau katakan, lihat firman Tuhan hari ini adalah apa? Orang Majus begitu bersemangat dan gak peduli dengan apa yang harus mereka hadapi. Bayangin, untuk bertemu dengan Yesus, mereka harus tanya sana sini, perjalanannya berat. Sometimes, kadang-kadang ketika kita harus mengikuti jalan lain, selain yang diikuti oleh yang major oleh orang banyak itu kadang-kadang gak gampang. Gak gampang sekali. Diejek pasti. Tahu wah baca Alkitab Ki, mulai kapan ku bertobat? Ya. Tahu wah berdoa Ki kalau mau makan. Doanya juga ya. Ya. Apa yang salah dengan itu? Kalau temanmu mengolokmu enggak apa-apa. Apa gunanya engkau hadir menjadi anak Tuhan bilang, saya Kristen, saya sudah di CD, saya rajin ke gereja, tapi kemudian engkau sendiri untuk mengakui Tuhanmu dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini hari Natal. Natal itu ya bahasa Latin, Natal itu artinya kelahiran. Apa yang lahir hari ini? Apa yang lahir dalam hidupmu? Kadang-kadang kan tadi Pak Ketua bilang, ya mungkin karena ini Natal pertama makanya rame. Tapi saya berharap semoga enggak ya, bukan karena euforia Natal pertama kemudian apa sih konsumsinya Rantepao, apa sih yang dihadirkan oleh jemaat Rantepao, tatmanen tiro ya. Natal itu kelahiran. Yang lahir Tuhan Yesus, tapi masalahnya apakah memang hanya di saat Natal Tuhan Yesus lahir? Enggak. Seorang teolog namanya Corrie ten Boom, dia bilang begini, sekalipun Yesus 1000 kali lahir di Bethlehem, 1000 kali Yesus lahir di Bethlehem, tapi ketika dia tidak pernah lahir di hati saya, maka Natal tidak akan pernah berarti apa-apa. 1000 kali pun Tuhan Yesus mau lahir di Bethlehem, tapi kalau seumur-umur dia gak pernah benar-benar saya terasakan lahir di hati saya, maka yang saya mau katakan, celebration malam hari ini gak ada gunanya.
Ini hanya euforia Natal aja. Mau sebesar apapun pesta Natal itu, sebagus apapun baju Natalmu, sebagus apapun pesta yang kau persiapkan untuk hari Natal, kalau teman-teman akan jadi orang yang sama setiap hari. Tadi di awal dikatakan kita sudah tiba di penghujung tahun. Pertanyaannya adalah hampir 365 hari lah ya. Ini hari keberapa hari ini ya? Saya lupa hari ya. Sudah tua maklum ya. Ya. Hari Kamis saya tahu ya tanggal berapa. Ya, 365 hari kurangi kurangi ya. Jadi mungkin nggak sampai 350 sekian hari ya. Nggak, ya. Pokoknya segitulah ya. Kamu ngapain aja? Apakah hidupmu tetap menjadi followers? Ini sudah mau berakhir loh, 2022. Apakah hanya akan begitu saja berlalunya? Masuk lagi tahun baru, selebrasi lagi. Kasih bunyi lagi petasan, kasih bunyi lagi kembang api. Setelah itu hidupmu gitu-gitu aja. Apalagi gunanya kehidupan itu? Christmas itu setiap hari, Natal itu setiap hari. Sehingga tanpa engkau jalani hidupmu dengan kehadiran Tuhan Yesus, nggak akan ada gunanya. Orang Majus ketika dia pulang melihat bayi Yesus bisa selamat karena apa? Dia merasakan sukacita Natal itu dan ada tuntunan Tuhan. Jangan pulang lewat jalan yang sama ketika engkau berangkat tadi. Pulanglah lewat jalan yang lain. Jalan yang membawamu pada keselamatan dan kehidupan. Itu yang mau dikatakan. Kalau sama Tuhan seperti itu. Tapi kalau hidupmu akan kau menjalani sama seperti itu, hidup tanpa pemaknaan. Pagi bangun, pergi sekolah, pergi sama teman-teman, pulang malam tidur, besok pagi pergi sekolah lagi sampai akhir tahun. Seperti apa jalan lain yang Tuhan tawarkan kepada kita itu kita nikmati. Saya pelayanan pendeta, iya. Apakah pelayananmu di gereja kemudian menjaminmu bahwa Tuhan ada di hatimu? Saya lihat ke sini ya, karena ini yang melayani malam hari ini ya. Apakah pelayanan teman-teman itu menjamin bahwa Tuhan ada di hatimu, lahir di hatimu malam hari ini? Saya bisa main gitar, saya bisa nyanyi, ya udah itu aja saya persembahkan. Iya nggak masalah. Tapi apakah sungguh-sungguh ada Tuhan di sini ketika engkau melayani? Orang Majus memberikan versi terbaiknya, memberikan emas, persembahan dan mur. Itu mau dikatakan mereka memberikan versi terbaik yang bisa mereka berikan. Apakah yang versi terbaikmu sudah engkau berikan untuk Tuhan? Lewat hal yang engkau miliki. Apakah versi terbaik kamu gak bisa main musik? Saya cuma bisa duduk di bangku jemaat? Iya. Apakah versi terbaikmu sebagai anak dalam keluarga sudah engkau berikan bagi orang tuamu? Apakah versi terbaikmu sebagai anak sekolah engkau sudah berikan dalam hidupmu? Apakah versi terbaikmu sebagai orang yang bekerja engkau sudah berikan kepada Tuhan? Kadang-kadang kita nuntut dari Tuhan, Tuhan saya mau seperti ini. Tuhan saya mau dapat pacar yang gini. Semua orang mau berdoa pasti maunya dapat pacar yang baik ya. Dia bilang, cepaknya. Ya. Orang selalu minta berkat dari Tuhan yang bagus-bagus. Tapi tidak banyak orang sadar bagaimana saya menyiapkan diri saya untuk menerima berkat yang baik itu. Ya kan? Tuhan saya minta dong kalau bisa Tuhan kasih saya pacar yang ganteng, pacar yang murah hati, murah senyum, rajin menabung, tidak suka marah. Ya. Pokoknya yang bagus-bagus deh Tuhan. Tapi masalahnya kamu koro-koroan. Kamu boros, kamu sombong, gimana caranya itu? Kalau mau berkat yang baik dari Tuhan, maka belajarlah memberikan versi terbaik dari dirimu, apapun yang kau kerjakan. Saya masih muda, justru dari mudanya engkau harus mengusahakan dirimu untuk itu. Saya nggak bilang kalau udah tua nanti terlambat, enggak ya, bahaya nanti orang tua saya diprotes nanti nih. Enggak. Tapi karena saya di depan anak-anak muda, saya mau bilang justru karena masa mudamu, biasakanlah dirimu, berikanlah versi terbaik dalam dirimu. Bukan untuk pacarmu, ingat ya. Bukan untuk pacarmu, jangan. Tapi ketika engkau masih muda, berikanlah versi terbaikmu untuk Tuhan. Kalau saya sekolah yang baik ini untuk Tuhan. Jangan berusaha tampil dengan versi terbaikmu di media sosialmu ya. Tapi kemudian di dunia nyatamu gak seperti itu. Kamu begitu manis senyum di media sosialmu. Ya, ketika ketemu dengan orang, siapa kok? Kamu nanya gitu ya.
Enggak. Tapi ingat ketika orang Majus mengikuti apa kata Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Adit tadi di awal jadi orang baik-baik, sempat jatuh, tapi kemudian ketika dia merasakan menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia kembali ke jalan yang benar. Itulah Natal yang sebenarnya, Tuhan hadir. Kalau malam hari ini engkau bernatal dan kemudian hatimu masih dipenuhi kemarahan, itu belum Natal. Tapi kalau malam hari ini engkau marah dan engkau kemudian melepaskan kemarahan itu, engkau melepaskan hal-hal yang membuatmu tidak damai, itulah Natal. Kenapa? Engkau membiarkan yang buruk keluar dan menerima yang baik masuk dalam hidupmu, itulah Natal. Makanya sukacita Natal itu bukan cuma ada di hari Natal hari ini, tapi every day is Christmas. Setiap hari adalah Natal. Tuhan menolong kita. Mari bersama kita bersaat teduh. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Segala yang baik Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan tunjukkan jalan yang harus kami lalui. Bukan mengikuti yang banyak dilalui oleh dunia ini. Tapi Tuhan seringkali menunjukkan jalan lain. Jalan yang bisa jadi begitu sulit untuk kami lalui sebagai anak muda di tengah-tengah tantangan dunia ini. Kami mohon Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami, bahkan terus sertai kami. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta. Marilah datang, berhimpun, membuka hati kita agar Yesus Kristus lahir di dalamnya, dan dengan itu kita dapat menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan selalu menjadi versi terbaik dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dan kepada siapapun kita jumpai. Oh come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Kita ulangi pujian ini dari awal. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come into Bethlehem. Oh, come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Orang tua, saudara yang kasih dalam Tuhan, damai Natal kita rasakan saat ini, dan kita juga terus merasakan berkat Tuhan hingga sampai detik ini.
Dan waktunya kita mengucap syukur, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui firman yang akan mengingatkan kita dari Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selamat datang Yesus Tuhanku. Hidup kami tak bercela, Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam nyanyian malaikat, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam orang Majus, datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan temannya emas dan pada juru selamat mereka bersyukur. Salam Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam Nyanyian malaikat nyaring bergema, Allah mendengarkannya di Efrata. nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam Mari bersama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kalau kami boleh merayakan Natal malam hari ini Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena perkenan Tuhan bagi kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Natal ini kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan, bukan hanya di hari ini, tapi di sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Tuhan yang lahir bagi kami, Tuhan yang kami hidupi dalam hidup kami, Tuhan yang juga menyertai kehidupan kami. Kami terus memohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menuntun, memberkati kami, memelihara kehidupan kami, bahkan memampukan kami menjadi versi terbaik menurut Tuhan dalam kehidupan ini.
Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah perayaan Natal malam hari ini. Cuaca yang baik Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk rekan-rekan pemuda, orang tua kami yang juga boleh hadir bersama dengan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan boleh izinkan kami rasakan, kami nikmati, kami rayakan bersama di malam hari ini. Kami berdoa bersama ya Tuhan, untuk anggota PPGT Jemaat Rantepau bahkan semua yang hadir saat ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawabnya, baik mereka yang masih bersekolah, mereka di bangku kuliah, mereka dalam pekerjaannya, mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam pergumulan tentang pasangan hidup. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kaum muda ini Tuhan. Anak muda yang harus menghadapi banyak hal di masa mudanya. Tapi kiranya hanya dengan tuntunan dan kekuatan Roh Kudus dari Tuhan, mereka dimampukan dengan penuh semangat, penuh optimisme menghadapi hari-hari kehidupannya. Kami berdoa bersama Tuhan untuk pengurus PPGT di Jemaat Rantepau dan pengurus PPGT di Klasis Rantepau. Tuhan menolong mereka dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mereka emban. Kiranya mereka juga dimampukan Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya 1 tahun ke depan. Dalam segala hal yang harus mereka rencanakan, yang harus mereka kerjakan, kiranya Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kedua pendeta Jemaat Rantepau di tempat ini, tenaga magang bahkan bersama dengan seluruh penatua dan diaken di Jemaat Rantepau yang terus setia mendampingi PPGT Jemaat Rantepau di sini. Berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu, berkati Tuhan penatua diaken di tempat ini, berkati mereka semua Tuhan. Dalam segala hal yang harus mereka lakukan, kerjakan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan yang mampukan mereka, Tuhan yang berikan mereka kekuatan sukacita dalam mengemban tugas tanggung jawab di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan boleh pakai untuk mengambil bagian dalam pelayanan Natal malam hari ini tanpa terkecuali. Kami mengucap syukur untuk berkat kekuatan sukacita yang boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Sehingga malam hari ini mereka boleh dengan sukacita mengambil perannya masing-masing dalam perayaan Natal. Tuhan berkati mereka bahkan dalam segala talenta yang mereka miliki. Biarlah sungguh Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, siswa dan juga mahasiswa yang akan menjalani ujian akhir semester. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan dalam proses ujian yang harus kami lalui, kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami boleh melalui masa-masa ujian akhir semester ini dengan baik. Bahkan hasil yang kami peroleh pun kiranya hasil yang baik yang Tuhan boleh berikan bagi kami, seturut dengan segala usaha yang kami kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di akhir tahun 2022 ini. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk kesiapan hati kami meninggalkan tahun ini dan menyambut tahun yang baru di tahun 2023. Kalau kami masih diizinkan menikmati Natal di tahun ini, itu anugerah besar. Bahkan jika Tuhan pun mengizinkan kami menikmati tahun yang baru, kiranya Tuhan siapkan diri kami menikmati setiap berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di tahun 2023. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah boleh kami bawa malam ini. Kami membawa persembahan kami bukan karena kami mampu, tapi karena kami bersyukur Tuhan sudah boleh terus menyertai kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkati apa yang kami bawa, berkati berkat yang masih ada pada kami, kiranya kami boleh dengan penuh bijaksana menggunakannya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Jika hari ini seusai ibadah di tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terus memohon Tuhan,
di sisa hari kami, di sisa hidup kami. Engkau Allah Immanuel, kiranya terus tinggal bersama dengan kami. Ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu, bahkan ketika saat ini pun ada doa-doa pribadi yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Tuhan jawab kami bukan seturut kehendak kami, tapi kiranya hanya kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera lah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami bawa doa kami, syukur kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah gerangan sang raja yang lahir di kota mungil Bethlehem, terbungkus lampin dan terbaring di dalam palungan? Dialah Mesias yang sudah lama dinubuatkan, Yesus Kristus, Raja Damai, Juru Selamat kita. Mari nyanyikan sorak gempita bagi Dia. Siapa gerangan sang raja? Saudara boleh bertepuk tangan. Mari kita berdiri dan kita Samping, mari melihat, nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabarkan kini ternyata hari genapi. Sang Raja Damai membawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergempita bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Juru Selamat telah lahir untuk kita semua. Kita bersuka cita karena kita dapat merayakannya hari ini. Mari kita dengan bertepuk tangan kita memuji Tuhan, Dia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk
depan dan belakang kita. Dan dengan penuh sukacita kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekian ibadah kita. Pujilah Tuhan, silakan duduk kembali. Kami serahkan kepada pembawa acara. Ya, Tuhan dimuliakan di atas pelayanan teman-teman sekalian. Dan sekarang kita akan masuk ke rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu pesan dan kesan Natal. Namun sebelumnya, karena di sini masih sangat banyak door prize yang tersedia, masih belum bertuan, jadi saya mau cari tuan-tuannya dulu. Oke, masih sama, kita masih tentang wawasan Alkitab teman-teman, kita mau uji dulu. Oke. Oke, di sini ada banyak. Di mana Tuhan Yesus pertama kali mengadakan mujizat? Oh, sudah tadi ya? Oh my God. Oh, kalau begitu, mujizat apa yang Tuhan lakukan pertama kali? Di Kana juga. Sorry. Oke, ini kita ambil dari Perjanjian Lama. Suku apa yang diperbolehkan untuk melayani Tuhan di bait Allah? Satu orang maju ke depan ya. Hayo. Oke, tepuk tangannya dong. Boleh tahu siapa namanya? Halo, selamat malam. Saya Anna dari Jemaat PPKT Jemaat Rama Makassar. Suku Lewi. Betul sekali. Oke, silakan ambil door prize-nya. Jangan sampai salah ambil lagi ya. Semua yang dibungkus dengan kertas kopi. Ya. Oke, anak kos. Silakan ya. Selanjutnya, orang ini dikenal sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tokoh tersebut adalah, jangan bicara di tempat ya, silakan langsung maju. Oke,
Astika di belakang. Oh yang muda, masih muda sih. Ayo. Oh, oke, merasa muda ya, silakan. Oke, langsung jawabannya. Oh ini kayaknya pakai. Iya, selamat malam. Boleh jawabannya? Yohanes Pembaptis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Silakan. Tergantung kalau orangnya mengizinkan. Punyanya pendeta soalnya. Paling besar Tika, oh paling kecil itu. It's okay. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kasihmu. Ayat tersebut terdapat di dalam. Oke teman-teman. Silakan maju satu orang yang bisa. Ayo jangan malu-malu. Silakan maju. Ayo. PPGT tidak boleh malu-malu ya. Harus percaya diri. Boleh perkenalkan namanya dulu. Halo, selamat malam. Selamat Perkenalkan, malam. nama saya Risna. Risna. Oke, jawabannya Dek. 1 Timotius 4 ayat 12. Betul sekali. Tepuk tangannya dong. Silakan diambil. Yang paling besar boleh. Ya, lumayan ya. Oke, masih satu lagi sebelum kita masuk ke pesan dan kesan Natal. Ini masih sama tentang ayat Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Ayat ini terdapat dalam kitab apa? Silakan maju. Yang paling cepat ya harus lincah. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Terdapat di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, betul sekali. Silakan. Yang paling besar Dek. Ya sayang mama katanya. Ya terima kasih ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pesan dan kesan Natal selanjutnya yang akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Jemaat Rantepao. Dalam hal ini Bapak Pendeta David Tiranda, dengan kasih kami persilakan. Juga. Ya, selamat malam semua. Ya, yang saya hormati, ya rekan pendeta yang boleh hadir malam hari ini. Ya ada pendeta generalis muda ya, bukan pendeta pemuda. Ya, pendeta muda. Ya, Ibu Pendeta Shirley sebagai pendeta generalis muda di Klasis Rantepao. Rekan pimpinan, ya Jemaat Rantepao. Ibu Pendeta yang sudah berbagi dengan kita malam hari ini, luar biasa firman Tuhan yang boleh dibawakan. Dan Bapak Ibu sekalian, segenap rekan musik gereja, pengurus Klasis PPGT, dan semua anggota PPGT yang boleh hadir malam hari ini. Ya luar biasa malam hari ini, ya tidak membayangkan yang akan hadir dalam ruangan ini. Ya tadi mungkin kalau Ketua PPGT mengatakan ya mungkin karena ini awal
ya perayaan Natal PPGT, ya sehingga ya banyak yang boleh hadir malam hari ini. Ya sekali lagi luar biasa untuk perayaan Natal kita malam hari ini, dan ini perayaan Natal yang kedua di Jemaat Rantepao setelah kemarin ada perayaan Natal lansia. Ya, ya tentu apa yang kita lakukan melalui perayaan Natal, ya pastinya bahwa selalu memberikan sebuah ya kesan. Ya kalau MC tadi mengatakan pesan dan kesan Natal, ya ya terserah mau yang mana pesannya, yang mau mana kesannya. Ya tetapi tadi yang kesannya bahwa ya luar biasa yang hadir. Ya entah mungkin yang hadir dalam ruangan ini, ada mungkin yang ada di ruangan gedung pelayanan di bawah karena sudah tidak muat masuk di ruangan ini. Ya ini jemaat besar tapi ruangannya kecil. Ya juga yang ikut secara live streaming. Ya tadi saya lihat ada sekitar 90-an lebih yang ya ikut ibadah ini, entah dari mana. Ya mungkin sekitar Toraja atau mungkin dari luar Toraja ada juga yang ikut. Ya terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Ya tema Natal kita tahun ini ya tadi juga sudah banyak diuraikan oleh Ibu Pendeta. Ya pulanglah ke negerinya dengan melalui jalan yang lain. Ya tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Ya tadi juga Bu Pendeta sudah sampaikan bahwa setelah kita dalam ibadah perayaan dengan luar biasa sukacita yang kita boleh nyatakan bersama lewat pujian kita, ya lewat apa yang boleh kita lakukan malam hari ini, bahwa tidak sekedar setelah itu selesai. Ya, tetapi ada sesuatu yang tentu bisa kita bawa pulang, belajar dari pesan yang disampaikan kepada para Majus. Ya. Pesan yang disampaikan kepada mereka lewat mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Pertanyaan mengapa mereka tidak diizinkan untuk kembali. Ya. Dan jalan kemudian yang mereka akan tempuh jalan yang mana? Ya, jadi saya tidak ulangi berkhotbah, ini hanya pesan saja mau sampaikan ya buat ya adik-adik PPGT, anak-anakku PPGT semua yang hadir, sehingga tidak sekedar bahwa perayaan ini sesuatu yang luar biasa kita rayakan, tetapi setelah itu selesai tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Bahwa ketika akan mereka kembali, bahwa ya tentu itu akan membawa sebuah kebinasaan, kehancuran. Ya karena tentu bahwa ketika mereka akan kembali ke Herodes, ya Herodes sudah rencana untuk membunuh bayi Yesus. Ya itu ya tentu merupakan sesuatu hal yang dihindari. Dan yang kedua bahwa mereka taat, mereka mendengarkan perintah yang tentunya disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ya, itu pesan yang tentu disampaikan mengapa kemudian mereka harus kembali melalui jalan yang lain. Ya, jalan yang tentu akan membawa mengarahkan mereka untuk boleh bersama-sama merasakan dan menikmati ya bagaimana anugerah keselamatan yang Tuhan mau nyatakan bagi dunia dan juga bagi manusia. Ya, sehingga nanti kalau kembali ke rumah bukan berarti bahwa jangan pulang lewat jalannya tadi, Le. Ya, jangan sampai ya pulang yo kan pesan ya pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jangan nanti pulang ke rumahnya melalui jalan lain. Ya, apalagi kalau pulang ke rumahnya nanti kan tadi kan lewat pintu tadi dari rumah, Le. Yo, nanti kalau pulang nanti lewat jendela. Ya. Ya, tentu ya tadi Ibu Pendeta sampaikan jalan yang benar. Ya ada dua jalan yang ditawarkan. Ya tidak apa-apa lewat jalan orang banyak, yang penting jalannya benar. Ya tetapi kalau jalannya salah ya jangan ikutin. Tapi ya tentu kita mau bersama-sama bahwa setelah kita kembali nanti ya berbagai kesalahan, berbagai hal yang kita perbuat ya lewat drama tadi tentu ada pesan yang disampaikan. Tidak sekedar bahwa itu kita
tercengang untuk menyaksikan, tertawa, kagum, tetapi ada pesan yang juga disampaikan bahwa dengan kita beribadah, bernatal bersama, merayakan kelahiran Yesus, memberikan pesan bagi kita bahwa sesungguhnya Allah telah melawat umatnya, tetapi belum ini baru awal. Di lagu tadi, kebetulan lagu ini juga saya suka dengan lagu ini karena kita Yesus datang ke dalam dunia ini, kemudian dia menderita, dia disalibkan, dia mati, tetapi kemudian dia bangkit kembali, dan itulah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah karyakan melalui kebangkitannya kepada kita semua, memberikan keselamatan menjadi sebuah sukacita yang besar untuk kita nikmati bersama. Terima kasih untuk semua pengurus untuk semua persiapan ini, sekalipun tentu bahwa waktu yang tidak terlalu banyak untuk mempersiapkan ini, tetapi tentu untuk kedepannya semakin akan lebih baik ketika semuanya dipersiapkan dengan baik. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir dalam sukacita kita bersama-sama. Semoga setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita selalu boleh membawa damai sukacita yang boleh kita nikmati dan kita rasakan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan menyertai kita. Salama, Solanasang. Terima kasih atas pesan dan kesan Natal yang telah disampaikan oleh pimpinan Majelis Jemaat Rantepao, dalam hal ini Bapak Pendeta David Tiranda. Dan sebelum kita masuk ke pesan dan kesan Natal yang terakhir, kembali kita cari dulu pemilik door prize di depan sana. Oke, masih dalam bentuk kuis ya. Di manakah Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi yang sangat mahal? Di kota apa? Ada yang tahu? Coba dipikir-pikir dulu. Yang tahu langsung maju ya. Awalan kotanya itu huruf B. Belum tepat Pak. Ada ya yang maju. Silakan. Kira-kira jawabannya apa? Betania. Ya, betul sekali, di Betania teman-teman. Silakan. Itu masih ada yang paling besar tuh. Nah, selanjutnya, siapakah yang paling berhikmat di seluruh dunia? Versi Alkitab ya ini. Yang paling berhikmat. Silakan maju. Yang paling duluan ya, yang paling duluan. Yang mana yang duluan? Harus lincah. Perkenalkan, nama saya Toyo. Amsal Salomo. Betul sekali, silakan. Masih ada berapa sih? Masih ada 4 ya teman-teman. Ada yang tahu pada usia berapa Tuhan Yesus wafat? Tuhan Yesus wafat. Terima kasih. Ini saya juga baru tahu ya, dapat di Google. Usia 33 tahun. 33? Ya, betul sekali. Ibu pendeta sudah mengiyakan, jadi saya pastikan itu yes. Selanjutnya, masih ada 3. Ketika Yesus ditangkap, siapakah murid Yesus yang menghunus pedang dan memotong telinga hamba imam besar hingga putus? Ayo langsung maju. Ladies first ya. Pakai ini deh. Petrus. Ya, betul sekali. Silakan. Di situ hadiahnya.
Oke, masih ada 2, kita simpan dulu karena kita mau dengar pesan dan kesan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Generasi Muda Klasis Rantepao. Dalam hal ini Pendeta Shirley Kambuni, dengan kasih kami persilakan. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih pemandu acara untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Ada sukacita? Tentunya, amin. Segenap sidang masa raya Natal yang sama saya hormati, baik selaku orang tua kita di sini maupun semua besti-bestiku, hai. Senang sekali ya kita ada di sini. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang luar biasa dengan hadir di tempat ini mengikuti perayaan Natal ini. Amin. Karena itu saya mengajak, mari pujian syukur itu kita persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan ini menggunakan waktu yang singkat, semoga tidak lama, menyampaikan kesan dan pesan Natal. Kesan saya, ini hal yang pertama yang saya mau sampaikan. Kesan saya mengikuti perayaan Natal di jemaat ini pertama kalinya PPGT untuk tahun ini, Klasis Rantepao, ini Natal pertama kita ya PPGT. Dan luar biasa sekali. Saya mau memberikan aplaus yang luar biasa untuk pengurus atau tim kerja yang boleh mempersiapkan perayaan Natal ini dengan baik, dikemas begitu luar biasa. Saya secara pribadi dan saya percaya teman-teman yang ada semua di sini maupun yang ada di rumah menikmati sukacita. Karena luar biasa ibadah ini, dan karena itu saya menantang teman-teman yang next mau bikin perayaan lagi di jemaat-jemaat selanjutnya di Klasis Rantepao, ayo kemas juga dengan gayamu, keluarkan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya anak muda itu orang-orang yang kreatif. Bapak-bapak sudah lihat ya, ibu-ibu, anak-anak kita luar biasa kreatifnya mereka dan akan selalu berkembang, selalu berkembang. Karena itu ayo yang akan mulai perayaan buat juga perayaan-perayaan Natal kita, keluarkan semua talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kamu masing-masing. Keluarkan, lakukan, persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan di perayaan Natal kita tahun ini. Dan tentunya tidak hanya di perayaan-perayaan seperti ini, tetapi dalam setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. Itu kesan saya. Sekali lagi, selamat untuk teman-teman PPGT di jemaat ini. Terlebih tentunya kepada segenap orang tua yang terus mendampingi majelis jemaat di tempat ini, OIG lainnya di Jemaat Rantepao yang tentunya mensupport anak-anak muda kita. Thank you Pak Pendeta, Ibu Pendeta, segenap majelis memberikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah perayaan ini. Terima kasih juga IPEN yang boleh hadir berbagi bersama dengan kami, memperlengkapi dan meneguhkan anak-anak muda di Jemaat Rantepao, dan tentunya ini Klasis Rantepao karena di sini hadir perwakilan dari jemaat-jemaat. Itu yang pertama kesan, pesan saya. Tidak mau berkhotbah tetapi saya mau menambahkan teman-teman. Apa yang sudah disampaikan Ibu Pendeta dalam khotbahnya, bahkan dalam drama kita tadi, dan juga yang disampaikan oleh Ketua Majelis. Saya menantang teman-teman, anak-anak muda PPGT di Jemaat Rantepao dan juga Klasis Rantepao. Beranikah kamu seperti orang Majus? Beranikah kamu memilih jalan yang berbeda? Jalan yang ditawarkan dunia, yang mungkin dunia menawarkan kenyamanan, kenikmatan, sukacita duniawi. Beranikah kamu tolak itu dan memilih jalan seperti orang Majus? Mungkin jalan itu sunyi, mungkin jalan itu sepi teman-teman. Tapi beranikah kamu memilih jalan itu karena kamu tahu itu jalan yang Tuhan tunjukkan, seperti orang Majus. Dia harus repot-repot lagi mencari jalur yang lain kan? Kenapa dia tidak kembali saja ke jalan yang awal? Dia kan sudah tahu jalannya untuk kembali ke kampungnya. Tetapi karena dia tahu Tuhan menuntun, Tuhan mau dia memilih jalan yang lain. Dia mau dengarkan itu, dia mau ikuti mimpinya. Sehingga dia memilih jalan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, ketika kita di sini menyatakan komitmen, ya saya mau Tuhan mengikuti jalan-Mu, memilih jalan yang Engkau tunjukkan yang mungkin berbeda, yang mungkin jalan itu sulit.
Pertanyaannya bagaimana kita tahu itu jalan Tuhan ya? Kira-kira kita bisa tahu itu jalan Tuhan? Atau jalan menurut saya? Jangan sampai kita bilang, oh ini jalan Tuhan, padahal itu jalan yang maunya kita. Nah gimana caranya? Gimana caranya kita bisa tahu? Ini jalan Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita bisa tahu teman-teman, ketika kita membangun relasi dengan Dia. Kita selalu bergaul dengan Dia. Gimana caranya bergaul dengan Tuhan? Bagaimana? Firman-Nya. Baca firman-Nya. Tekun dalam doamu. Amin. Itu pesan saya untuk kita semua. Pergilah, pilihlah jalan yang Tuhan tunjukkan bagimu dalam kehidupanmu, khususnya dalam masa mudamu. Percaya ketika kamu memilih jalan Tuhan, kamu sampai di tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Sekian dari saya, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati. Ya, itu dia pesan dan kesan dari Pendeta Generasi Muda Klasis Rantepao. Dan sebelum kita masuk ke door prize yang selanjutnya, ada penyerahan bingkisan kasih dari pengurus PPGT Jemaat Rantepao kepada kedua pendeta. Dimohon kesediaannya Ketua PPGT dan Bapak Pendeta untuk hadir di sini. Silakan. Ya, ini bingkisan kasih dari PPGT Jemaat Rantepao kepada pendeta. Harusnya ada 2 tapi karena yang satu berhalangan jadi mungkin bisa diwakili oleh Bapak Pendeta saja. Foto. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam kuis door prize kita. Ini gampang sekali teman-teman, saya yakin kalian pasti tahu. Siapakah aku yang karena bujukan seorang perempuan jadi hilang kekuatan? Ayo silakan maju. Jawabannya adalah Simpson. Ya, betul sekali. Silakan ambil hadiahnya. Masih ada 1 ya. Ini yang terakhir. Siapa nama murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus? Silakan. Yohanes. Ya, betul sekali. Silakan. Sebenarnya semua murid dikasihi ya, tapi yang paling sering mengatakan dirinya sendiri dikasih sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus itu ya Yohanes. Kalian bisa baca di Alkitab. Nah, teman-teman, itu dia rangkaian acara kita pada malam hari ini. Karena waktunya juga sudah sangat mepet ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan menutup acara kita pada malam hari ini. Jadi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Natal kita pada malam hari ini, bahkan yang sudah ikut ibadah ini lewat live streaming dari Solidio Rantepao Channel, terima kasih untuk kesetiaan kita semua. Akhir kata, kita ingat kata-kata Ibu Pendeta tadi yang mengatakan bahwa jangan hanya sekedar hidup, kita harus bisa membawa pengaruh dan pengaruh yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Bukannya kita yang harus terpengaruh. Ada amin? Jadi mari kita jadi influencer-influencer yang positif. Akhir kata, selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus.
Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan dan mohon kesediaan Ibu Pendeta Seril lagi untuk doa. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur ini kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami. Allah yang sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu nyata melalui kelahiran Putra-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang pada malam ini bersama kami rayakan kelahirannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah kiranya semua ini berbau harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami sekalian. Pergi ke dalam kehidupan ini mengikuti jalan Tuhan. Dan senantiasa merasakan kedamaian Natal di dalam kehidupan kami. Melengkapi sukacita kami bersama di sini. Anak-anak Tuhan di jemaat ini menyiapkan makanan dan minuman yang akan kami nikmati bersama. Kami sambut dengan rasa syukur, seraya terus memohon mari Tuhan tetap memberkati hidup kami, mungkinkan kami tetap sehat dan kuat, bahkan mungkinkan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Ya Bapa, ini syukur kami. Dalam kasih Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat menikmati. Ya, mungkin teman-teman belum di tempat saja. Nanti teman-teman PPGT akan membagikan. Ya, karena tempatnya sangat kecil, jadi nanti setelah dibagikan yang dari belakang bisa kembali ke rumah dengan damai sejahtera. Karena kalau mau keluar rame-rame nanti ya terlalu sempit ya. Oke teman-teman PPGT.
Ya. Yang mau makan di sini tidak apa-apa. Silakan makan tapi sampahnya jangan sembarangan ya. Dan yang mau foto nanti silakan. Selamat menikmati. Yang mau makan silakan, yang mau kembali yang mau foto-foto juga silakan. Mana tim dulu, tim foto. Terima kasih teman-teman semua yang boleh hadir. Terima kasih teman-teman jemaat dari Klasis Rantepao, pengurus Klasis, Kak Yuga. Terima kasih. Sampai ketemu di Natal berikutnya. Siapa Natal berikutnya nih? Oh, Peniel Salutanga ya. Ya, nanti kita serbu juga. Ya, yang mau foto-foto silakan maju, yang mau makan silakan makan.